Semua yang ada dalam ruang ini kami bersyukur bersyukur kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan ibadah kami dari awal pertandingan hingga selesai di Kau kasih. Biarlah Tuhan mengambil kami. Dan kami alaskan doa kami ini sesuai dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Tuhan di antara seluruh kebenaran kita untuk Yesus Kristus.
Tapi sebelumnya kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Memberikan yang terbaik Tuhan. Berapa kami berikan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hidupku Tuhan. Kau tahu hatiku. Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempersonanku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempersonanku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sampai suara kita berdiri sama-sama. Masukkan hati kita yang berada pujian dari Allah. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu aku. Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segala langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempersonanku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempersonanku. Yesus, Kau
sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang datang setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih untuk cara Tuhan memperlakukan kami dari hari lepas hari semakin Tuhan mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami siap menikmati benih firman Tuhan. Biar benih ini jatuh di hati kami, menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan berdiri. Hari ini kita ada 2 kali ibadah, dan mari dengan cepat kita akan membaca bagian firman Tuhan. Mari kita buka dari Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sini. Oke. Satu, dua, tiga. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat yang keenam. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dan terakhir, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Satu bagian firman Tuhan dari ayat pasal 37 ayat yang keempat. Saya tertarik saudara, di sana berkata bahwa dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya memperhatikan dari hari lepas hari, bahkan sejak kemarin ketika saya pelayanan di Kupang, saya perhatikan kebiasaan orang Kupang itu, mereka sangat ramah ya. Saya memperhatikan bagaimana mereka itu sangat menghormati hamba Tuhan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mereka memperlakukan orang yang datang jauh-jauh melayani mereka. Nah saudara, dunia ini sering menawarkan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Dunia ini sering menawarkan hal-hal duniawi tentang kita. Apa yang kita lihat, contoh, misalkan kita lihat sesuatu yang menarik, maka daging kita akan menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka selalu saya bilang bahwa yang populer adalah seringkali secara materialis, orang selalu berkata bahwa bahagia itu kalau kita kaya, oke? Bahagia itu kalau kita kaya. Bahagia itu kalau saya punya jabatan. Dan bahagia itu kalau saya punya istri yang cantik. Seringkali seperti itu saudara. Apalagi kalau saya sebagai orang Ambon, kalau kita pergi ke pesta, kadang-kadang kalau cari jodoh, biasanya orang tua bilang, kalau cari jodoh cari yang cantik. Karena kalian tidak berjalan dengan dompet, tapi kalian berjalan dengan wajah. Untuk saat ini saya bilang, nonsen. Itu tidak benar. Sekarang saudara terbalik. Muka jelek tapi dia
uangnya banyak. Dan banyak lagi saudara, tawaran-tawaran dunia ini yang bersifat sementara, tawaran dunia ini yang bersifat semu, menawarkan itu untuk saudara dan saya. Katanya kalau kita punya gedung, kalau kita punya rumah yang mewah, martabat kita itu tinggi. Oke, tidak salah. Katanya kalau kita punya istri atau suami yang wow, itu kita tuh sama keluarga tuh kita dianggap. Tidak dianggap enteng, tapi kita setidaknya dianggap baik, dianggap berhasil gitu ya. Tapi saudara, yang disebut dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi saudara, bicara tentang kebahagiaan bukan terletak kepada materi, bukan juga terletak kepada istri yang cantik, bukan terletak kepada siapa kita dan jabatan kita, tapi itu terletak kepada bagaimana saudara dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam Tuhan, saudara, setiap masalah yang kita hadapi, kalau kita ada dalam Tuhan, saya percaya kita aman. Makanya selalu saya bilang, zona yang paling nyaman adalah dekat dengan Allah. Kebahagiaan yang sejati tidak ditemukan di dalam materi, di dalam pasangan hidup. Kebahagiaan yang sejati tidak ditemukan juga di jabatan. Amin. Tapi kebahagiaan yang sejati ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara, saya perhatikan ada satu tokoh Alkitab yang populer banget dalam Perjanjian Lama. Sejarah mencatat bahwa dia berhasil banget dan benar-benar sangat berhasil. Pengkhotbah pasal, kita buka sama-sama Pengkhotbah 2 ayat 10 dan 11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 10 dan 11. Mari sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Ayat 11, saudara perhatikan ini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, saudara lihat ini paling menarik sekali. Lihatlah, segala sesuatu adalah dan usaha menjadi. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi di bawah matahari ini tidak ada keuntungan. Saudara boleh sukses apapun juga, tapi kalau tidak takut Tuhan, tempat kita akan berbeda. Saya mau bilang saya imanis, saya akan masuk surga. Makanya saya bilang tempat kita pasti berbeda, oke? Sampai yang ingin masuk surga, angkat tangan dulu. Nah, ini ada bapak-bapaknya dari Kupang. Saya lihat tenunnya. Saya sudah mengerti nih tenun yang ada bulatan 1, 2, 3 dari Amarasi Barat itu Eropa ya. Karena kalau saya ke sana saya selalu dikalungkan tenun. Nah, saudara perhatikan, tenun juga tidak menyelamatkan saudara dan saya. Sekalipun saya pakai baju tenun yang mahal, saudara, Amarasi Barat itu tenunnya minta ampun mahal. Dan saya dapat yang paling mahal, saudara. Sekalipun saya bergaya, saudara, dengan tenun yang kemarin saya pakai, saudara, dan saya cantik itu. Tapi itu tidak membawa saya ke surga. Yang membawa saya ke surga adalah ketika saya dekat dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Itu. Jadi Salomo yang punya segalanya, dia berkata bahwa di bawah matahari ini adalah kesia-siaan. Tidak ada hidup yang enak sebenarnya. Semuanya sia-sia. Tidak ada sukacita. Mungkin kita akan bersukacita ketika kita dapat bonus. Mungkin kita akan bersukacita ketika kita naik yaitu jabatan, kita punya banyak. Tapi saya rasa itu semua sementara. Jelas-jelas Salomo berkata bahwa di bawah matahari ini kesia-siaan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dia berkata bahwa seperti menjaring angin.
Bukan seperti ini saudara. Berarti semua yang Salomo lakukan, yang Salomo buat, sepertinya jiwanya merasa kosong. Dia tidak menikmati itu saudara. Karena dia tahu kenikmatan di dunia ini hanya sementara. Untuk itu dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan supaya dia benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan itu pusat perhatian, pusat hidup kita, maka disitulah kita akan menemukan damai sejahtera, sukacita. Karena saudara, sukacita tidak bergantung kepada situasi. Amin. Sukacita tidak bergantung kepada situasi. Tapi sukacita itu ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, maka yang keluar dari sini kasih yang enak-enak, yang asik-asik ya. Lalu saudara, cara mencari kebahagiaan di dalam Tuhan, otomatis bangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Katakanlah seperti ini saudara. Kalau saya tidak kenal saudara, misalkan siapa ya di sini, saya ada orang tua terkasih di sini, ada opa, saya tidak mengenal opa. Saya juga pasti tidak tahu dong kehidupan opa, ya. Tapi kalau itu gambaran seperti antara Tuhan dengan kita. Kalau kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan, ya Tuhan tidak kenal kita juga. Sebenarnya dia tahu, tapi dia menginginkan kita untuk terhubung dengan dia. Itu cara mencari kebahagiaan di dalam Tuhan, lewat doa, lewat pujian saudara. Bahkan yang lebih daripada itu adalah firman Tuhan. Dan kemudian saudara melakukan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 berkata, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Jadi orang yang tinggal di dalam Tuhan, bukan saja dia menemukan kebahagiaan, tapi dia akan berbuah banyak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana saja saudara bekerja, di mana saja saudara mengais berkat rezeki, saudara harus berdampak di sana, harus berbuah di sana. Yang kedua saudara, cara mencari kebahagiaan di dalam Tuhan adalah percaya pada janji Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Bukan sekadar janji materi tetapi janji kedamaian. Itu firman Tuhan yang ayat yang tadi saya sangat diberkati banget. Bahwa dan bergembiralah Tuhan maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kebahagiaan yang Tuhan tawarkan dalam firman Tuhan ini adalah kita dipenuhi dengan jiwa-jiwa kita itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kalau cuma dengan keping saja orang mau bilang doi mata keping itu mana bisa cuma sementara, betul nggak ada keping istri suka ngamuk-ngamuk untuk suami. Tapi kalau betul ada keping istri senang. Biasa di TikTok itu ada toh kalau istri suami mau keluar itu minta izin. Papa, mama jalan ya. Istri taruh parang di belakang. Lalu suami mulai buka dompet, ambil. Oh papa boleh silakan jalan. Gitu. Begitupun kalau suami pulang rumah, istri tunggu lama, gak muncul-muncul. Istri bilang pokoknya hari ini Ose pica. Ose pulang malam-malam Ose pica. Gitu. Betul suami masuk dari sana, istri siap kayu basah begini mau pukul suami. Suami datang tinggal. Mama, cuma kami keping saja. Langsung mari papa masuk papa. Coba sini yang jadi istri mata duit kan. Oh, puji Tuhan. Jemaat unlimited movement dahsyat. Tidak mata keping ya. Puji Tuhan. Nah, saudara kalau saudara dan saya berbuat di dalam Tuhan, maka saya percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Dan paling terakhir saudara, bahwa mencari kebahagiaan dari Tuhan adalah hidup dalam ketaatan. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi saudara mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan datang berdiam dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengamalkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat ini. Kami percaya ketika kami terhubung dengan Tuhan, maka
tiap-tiap hari kami akan mengalami kepenuhan. Ada damai sejahtera dalam rumah tangga kami. Ada kebahagiaan yang utuh yang tidak terpisahkan oleh apapun juga. Kami percaya ketika Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan ada di hati kami, Tuhan ada dalam pikiran kami, Tuhan ada dalam pekerjaan kami, maka kami akan berdampak bagi banyak orang, bukan saja di gereja, tetapi di tempat di mana kami bekerja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang singkat ini. Tuhan memberkati kami semua, dan Tuhan meteraikan dalam hati kami, sehingga kami pulang dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Bapa di surga. Haleluya, amin. Saudara, kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Mari angkat amplop di tangan kanan saudara dan saya akan berdoa. Di amplop ini ada persembahan perpuluhan, ada janji iman, kemudian ada ucapan syukur. Mari angkat kedua amplop ini, mari kita berdoa bersama-sama. Engkau yang mengerjakan berkat bagi kami. Saat kami tidur pun Engkau sudah menyiapkan itu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan yang baik bagi kami. Tiap-tiap hari Engkau memberkati pekerjaan kami, anak-anak kami, bahkan suami, istri diberkati Tuhan, orang tua kami diberkati Tuhan, bos-bos kami diberkati Tuhan. Tuhan berkati mereka, dan tangan yang kami angkat membawa persembahan menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkatinya. Kami percaya Tuhan bahwa persembahan ini akan dipergunakan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Puji sebagai bendahara, Tuhan berkati mengelola keuangan. Ibu Nana sebagai sekretaris juga, Tuhan memberkati bersama Pak Rio di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan memberikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan mengerjakan mujizat bagi gereja-gereja Tuhan. Marifat Allah menyertai setiap para hamba Tuhan. Khususnya gereja Anugerah Bethesda. Tuhan lepaskan anugerah yang besar bagi kami. Sehingga bukan saya di atas, tapi kami semua yang di bawah menikmati anugerah Tuhan yang besar. Bapa, terpujilah namamu Tuhan kami yang hebat, yang luar biasa. Kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Dan kami akan melanjutkan dengan ibadah peneguhan pernikahan. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan sudah menyertai kami dari awal ibadah Minggu Raya sampai pada akhirnya. Kami bersyukur di hadapan Tuhan, dan mari angkat kedua belah tangan saudara. Allah yang adalah sumber berkat memberkati saudara dan saya di mana saja berada. Pulang dalam damai dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari wajahmu dan wajahku. Tuhan menyertai langkahmu. Suami istri diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, orang tua diberkati Tuhan, pekerjaan diberkati Tuhan. Segala hidupmu dilimpahkan dengan kasih setia dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau
Ya, Bapak Ibu para undangan, jemaat Tuhan, mohon kita menunggu sebentar karena pelanggan lagi terjebak macet. Dan kita akan menunggu sebentar ya. Cek, cek.